Pada video kali ini merupakan tutorial membuat remastering Linux dengan tema gaming. Berikut adalah persiapan-persiapannya. Pada langkah pertama, kita melakukan penginstalan aplikasi yaitu Gnome Tweak Tool dengan sudo apt get install Gnome Tweak Tool. Gnome Tweak Tool ini adalah aplikasi yang membantu merubah tampilan dari tema, icon, kursor, background, lock screen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita juga akan menginstal Gnome Shell Extension dengan sudo apt install Gnome Shell Extension. Gnome Shell Extension ini adalah program yang digunakan untuk menambah fungsionalitas dari Gnome itu sendiri. Setelah menginstal Gnome Shell Extension, kita juga dapat menginstal Chrome Gnome Shell dengan sudo apt install Chrome Gnome Shell. Chrome Gnome Shell ini digunakan untuk menghubungkan browser dengan shell extension yang sudah diinstal sebelumnya. Setelah melakukan 3 penginstalan ini, kita dapat membuka browser. Setelah browser terbuka, kita dapat mencari Gnome Shell Extension. Setelah Gnome Shell Extension terbuka, kita dapat mencari dash2dock. Dash2dock ini digunakan untuk mengubah tampilan dari taskbar yang sebelumnya menjadi tampilan yang baru. Dash2dock harus diaktifkan agar taskbar berubah. Setelah diaktifkan, browser dapat ditutup dan dilanjutkan dengan membuka aplikasi Twix yang sudah di-download sebelumnya. Dan kita akan membuka menu extension dan terdapat menu dash2dock. Menu dash2dock ini harus diaktifkan agar dapat disetting. Setelah diaktifkan, kita dapat membuka menu setting yang ada di sebelah menu pengaktifan dari dash2dock tersebut. Untuk penyetingan dapat disesuaikan dengan keinginan. Setelah melakukan penyetingan dari dash2dock, dapat melakukan penginstalan aplikasi yang digunakan untuk membuat ISO atau distro baru dengan Penguin Builder. Sambil menunggu penginstalan, selanjutnya kita dapat melakukan pemindahan file. Sebelum melakukan pemindahan file, sebaiknya membuat file .temp dan file .icon. Untuk file .temp digunakan untuk tempat tema-tema yang akan digunakan, sedangkan icon digunakan untuk icon-icon dan kursor yang akan digunakan. Kemudian lakukan pemindahan file tema ke file .temp dan file icon ke .icon dan file kursor ke .icon juga.
melakukan pemindahan data sambil masih menunggu Penguin Builder di download atau diinstal, kita dapat membuka aplikasi TweakTool terlebih dahulu. Pada aplikasi TweakTool ini, kita akan mengubah tampilan tema, kursor, dan icon. Untuk tema, kita dapat mengubah di application dengan tema Sweet Dark, maka tampilan akan berubah menjadi gelap. Dan untuk kursor, kita dapat mengubah menjadi Moonlight. Dan untuk icon, jika tidak ditemukan, maka kita akan kembali melihat folder themes untuk memindahkan file yang ada di file Papyrus menjadi di luar file Papyrus. Setelah dikeluarkan, maka agar merefresh TweakTool kembali, kita akan menutup terlebih dahulu dan membuka kembali aplikasi TweakTool. Maka akan muncul tema-tema Papyrus atau tema-tema icon dari Papyrus yang sudah di-download sebelumnya. Ini adalah tampilan icon-icon yang sudah diubah. Ini adalah tema tampilan dari icon Papyrus Lite. Selanjutnya, kita dapat mengubah background dan lock screen. Untuk mengubah background dan lock screen, kita akan kembali membuka aplikasi Tweak atau TweakTool dan mengubah background pada bagian background dan mengubah gambar sesuai dengan gambar yang sudah di-download sebelumnya, serta juga bisa mengubah lock screen sesuai gambar dengan gambar yang sudah di-download sebelumnya. Setelah diubah, maka tampilan background akan berubah menjadi gambar yang sudah dipasangkan. Selanjutnya, setelah ini kita akan masuk ke dalam root dengan sudo su. Kemudian setelah masuk ke dalam root, kita akan masuk ke dalam pengelolaan data dengan sudo nautilus. Setelah masuk ke dalam pengelolaan data, kita dapat mengklik file system serta mencari GDM3 CSS. Nah, pada GDM3 CSS ini, kita dapat menemukan kata kunci dengan logd atau log dialog group. Log dialog group ini digunakan untuk mengganti bagian background dari tampilan kunci dengan meletakkan file gambar yang sudah di-download, serta untuk background repeat tidak ada pengulangan, size-nya cover, dan posisinya center yaitu di tengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ocha. Baiklah, selanjutnya kita akan menginstal Steam, di mana Steam ini sebagai sebuah distributor permainan digital melalui online. Untuk menginstal Steam, diperlukan untuk masuk ke dalam root kembali dengan sudo su dan menginstal Steam dengan apt install Steam. Kita pilih Y,
Lalu kita tunggu dulu sedang diinstal. Setelah diinstal, kita lihat di show application Steam-nya sudah ada ternyata. Lalu kita klik, dia lagi mengupdate Steam, kita tunggu aja. Kita buka lagi Steam-nya. Nah, di sana terdapat pilihan game-game. Lalu kita akan menginstal salah satu game, yaitu game Open Arena. Dimana untuk penginstalannya sama aja seperti sebelumnya, terus kita tambahkan apt install game Arena. Tunggu dulu lagi diinstal. Setelah selesai, kita cek lagi apakah game Open Arena-nya udah ada atau belum di show application. Bisa dilihat game Open Arena-nya udah ada. Berikutnya kita akan masuk lagi. Lalu kita akan melakukan pengkonfigurasian dari nama distro yang akan digunakan. Dimana untuk yang pertama ini akan digunakan untuk masuk ke dalam konsol yang digunakan untuk mengganti nama dari distro yang akan dibuat. Lalu untuk nano etc.issue.net itu memiliki fungsi yang sama dengan perintah sebelumnya. Lalu untuk nano etc lsb release ini digunakan untuk mengganti nama distro dengan lengkap. Bisa dilihat ini lebih lengkap. Lalu kita lakukan pengupdatean grup, di mana setelah mengganti nama distro, maka grup akan diupdate agar nama distronya benar-benar terganti dengan sudo update group. Setelah selesai pengupdatean grup, maka kita akan melakukan reboot. Setelah di reboot, langkah berikutnya yaitu kita akan membuka Penguin Builder, lalu kita masukkan password. Setelah kita masukkan password, kita akan melakukan konfigurasi dari nama ISO yang akan dibuat pada menu setting. Username-nya kita jadikan gaming, lalu untuk CD label-nya kita ubah jadi gaming.
1.0.0 dan untuk ISO-nya kita ganti jadi gaming underscore 1.0.0.iso. Setelah selesai dilakukan konfigurasi pada menu setting, maka kita akan mengklik this pada menu action. Maka proses pembuatan ISO akan berjalan. Setelah selesai, maka ISO akan terletak pada file Pinwheel Builder. Kita akan lihat di folder Home. Terus kita buka folder Pinwheel Builder-nya. Nah, maka nanti akan terlihat ada file-file untuk tema gaming, mulai dari gambar, lalu file gamingnya, berikut adalah tampilan dari remastering tema gaming. Pada tampilan lognya seperti ini, ada gamer zone, lalu ini tampilan untuk masuknya. Dan ini merupakan wallpaper dari tema gaming yang telah kita remastering.
Baiklah, saya rasa itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai remastering bertema gaming pada Linux. Saya harap video kali ini dapat membantu bagi yang menonton dan ingin melakukan remastering pada Linux dengan tema gaming. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya untuk yang telah menonton video kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.